Yom apa Kippur, Yom Yom Kippur, Kippur. Yom Nah, Kippur. setelah Yom Kippur, Israel tidak pernah menyatakan perang, hanya membalas. Operation. Ya, Namanya tapi operation. Nah. sekarang Israel menyatakan perang. Apa artinya? Tempat-tempat yang didudukinya nanti dimilikinya lagi. Dia aneksasi sekarang sudah, penjajah, sehingga beritanya sudah tidak benar, sudah tidak seimbang, sehingga sulit untuk mendapatkan. Itu situasi sekarang kalau lihat. Dan kalau melihat tingkat kemarahan Israel, ini betul-betul marah ya. Sampai dia menyatakan perang. Tidak ada Pak Sulaiman Ponto, Pak. Pak Sulaiman Ponto masuk. Langsung jadi co-host. Ini sudah on spot belum Pak Ponto nih? Shalom, Pak Penatua, Sulaiman Ponto, Pak. Ya, salam. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Masalahnya ini Ibu Koni minta di reschedule besok karena Bu Koni salah jadwal. Jadi Ibu Koni bilang ini jam 4 ada dengan TV Gelora, Partai Gelora. Dan jadi salah jadwal Ibu Koninya. Besok jam 3. Kita tiap hari jam 3 ada sama jam 9 untuk update Israel ini, Pak. Nah, untuk hari ini kita sebetulnya tadi mau membahas tentang Rusia, apakah Rusia mendukung Palestina dan Amerika mendukung Israel. Ini kan yang dihembuskan oleh media kan, media Indonesia. Cuman kayaknya ini buat besok. Nah, hari ini kita cerita tentang dusta media dan pemerintah Indonesia tentang apa yang terjadi tentang perang Israel melawan Hamas. Di Indonesia saat ini kan terus dihembuskan Israel melawan Palestina. Sedangkan Benyamin Netanyahu tegas, ini Israel melawan Hamas. Karena di Israel, di wilayah tersebut ada West Bank yang dikuasai oleh Fatah, ada jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Nah, walau kenyataannya Benyamin Netanyahu tidak bilang kita perang melawan Palestina, tapi kita perang melawan Hamas, ya. Dan media Indonesia malah menyalahkan karena pada kenyataannya yang di dalam perang itu kan ada ormas-ormas seperti kemarin siapa itu ya, si Rizal atau si Muta Ali itu ya. Oh enggak, itu salah itu karena kan bukan hanya Hamas saja, dalamnya ada ormas-ormas ya, kan tetap Hamas. Mereka atas nama Hamas bukan atas nama masing-masing. Fatah nggak ikut. Fatah adalah salah satu organisasi besarnya mereka kan, salah satu partai politik besarnya mereka, nggak ikut-ikut, ya kan. Nah, terus jadi dihembuskan isu bahwa ini adalah perang melawan Palestina, padahal ini adalah perang melawan Hamas yang notabene mayoritas di jalur Gaza. Kemarin saya memantau interview wawancara Pak Sulaiman Ponto dengan Rizal Putra, ya namanya Rizal Putra itu ya. Nah, saya melihat Rizal Putra ini kelihatannya kurang sekali informasinya. Tapi saya terkejut waktu Pak Ponto bilang bahwa apakah ini dengan adanya tawanan-tawanan, tadi barusan kita bahas juga ya, Hamas ini kan menawan lebih dari 100 tawanan, ya, dan itu rakyat sipil. Hanya sekecil IDF-nya, tentaranya hanya paling cuma berapa ekor, Pak, 3, 4, 5 orang aja, Pak. Tapi sebagian besar itu rakyat sipil dan bayi-bayi di bawah 5 tahun, Pak, balita, Pak. Dan tadi barusan saya setelkan digorok, Pak. Itu sudah berita internasional, sudah di mana-mana, itu digorok, disembelih satu-satu bayi-bayi itu, ya. Ini udah masuk ke ini ya, media internasional, jadi bukan cuman ini saja ya. Disembelih sambil cerita Allahu Akbar, bayi-bayi ini dalam mengancam, nah ini ditulis juga sama Tribun, kalau Israel menyerang Gaza tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, maka mereka akan membunuh ini. Selama ini memang Israel kalau nyerang kan selalu kasih selebaran dulu kan. Kemarin yang kalau nyerang gedung, kirim selebaran dulu, baru gedungnya dibom. Ya kan, supaya rakyat keluar dari gedung tersebut kan, memang tujuannya kan. Supaya diharapkan semua peralatan di gedung itu yang digunakan untuk tindakan kejahatan melawan Israel itu dihancurkan semua.
Tapi kan yang di kemarin si Mutali bilang, oh enggak, itu nyatanya dibom dulu baru kasih selebaran. Nggak mungkin. Saya bilang nggak mungkin. Itu selalu ada selebaran. Kan dulu sudah diberitakan juga sama media, sama media Indonesia juga, bahwa Israel ngirimnya selebaran, jatuh flyernya, baru pada keluar, lalu dibom gitu kan. Masalahnya sekarang adalah tawanan-tawanan ini kan disembunyikan di gedung-gedung itu. Dan kemarin saya tertarik sekali Pak Ponto bilang bahwa saya sudah menjadikan itu adalah ininya mereka, syahidnya mereka, para tawanan ini. Jadi kelihatannya nggak cuma orang Hamas saja yang berani mati, Pak. Nampaknya orang Israel pun sudah tutup mata, bukan gelap betul. mata. Dianggap bahwa itu Pak Ponto kemarin bilang itu adalah ongkos dari ongkos perang, ongkosnya yang dia bayar. Silakan lanjut Pak, ini mengenai ini. Jadi bagaimana media memberitakan banyak sekali hal yang memblow up seakan Hamas ini sudah menang. Pada kenyataannya apakah Hamas sudah menang? Ya belum, jauh Pak. Malah menurut saya ya kemarin saya kajikan tadi malam dari mulai perang 67 ya kan, tahun 67 ya kan, jelas korbannya di pihak Arab sampai 20.000, 18.000. Perang 73 korbannya lebih banyak lagi, 25.000. Intifada 1 korbannya Israel cuman berapa ratus, 200. Pihak Palestina korbannya bisa sampai 2.000. Intifada 2 korbannya Israel 1.000, seperti hari ini kan sudah 1.000 nih korbannya Israel yang meninggal. Bukan karena perangnya, tetapi karena kemarin diserbunya 250 sudah langsung mati di tempat, yang sisanya mati di rumah sakit, Pak, soalnya Pak. Nah, itu infonya. Karena saya kan ikut ini Pak, volunteer di sana. Nah, kemudian Intifada 2 korbannya 1.000, Hamas 3.000, Palestina 3.500. Protective Edge kemarin ya kan, yang heboh itu Israel cuma 68 orang, 67 tambah 1 orang Thailand, Hamas korbannya sampai 1.500. Nah sekarang korbannya Israel 1.000 nih Pak, karena serangan dia tidak berdaya dalam kondisi pasif, berondong habis. Nah berapakah korbannya Hamas? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Silakan Pak Ponto. Oke, terima kasih Pak Paul. Bicara Israel ini kali ini memang sangat menarik ya. Dan saya sependapat dengan Pak Paul, saya tidak bisa mempercayai apa yang disampaikan oleh media-media di Indonesia. Karena kita melihat Israel Palestina itu sudah salah melihatnya. Kita melihat Israel itu adalah selalu menempatkan dia sebagai penjajah. Nah, padahal di satu sisi Israel justru mencari tempat lahirnya dia kembali di sana. Nah, ini yang orang Indonesia ini tidak mau melihat itu. Indonesia pada dasarnya semua melihat Israel adalah penjajah. Nah, yang kedua, kita juga Indonesia ini tidak mau melihat bahwa tahun 48 sudah ditawarkan PBB pembagian 2 wilayah itu kan. Ada pembagian mana wilayah untuk Israel, mana wilayah untuk Palestina. Justru Palestina menolak, Israel menerima. Ketika Israel menerima, Israel diserang. Nah, karena saat itu diserang, perang, maka Israel melawan. Dia menang. Ketika Israel menang, wilayahnya bertambah. Setelah wilayahnya bertambah, dimarahin lagi lah. Wilayahnya kok kamu ambil? Padahal ini kan perang. Nah, yang menarik saat ini, yang sekarang ini, Israel menyatakan perang. Sebelum-sebelumnya dia tidak pernah. Setelah Kim Yopur ya, Kim Yopur namanya itu. Yom Kippur. Setelah Yom Kippur, Israel tidak pernah menyatakan perang, hanya membalas. Operation. Ya. Namanya Tapi operation. Sekarang Israel menyatakan perang. Apa artinya? Tempat-tempat yang didudukinya nih nanti dimilikinya lagi. Dia aneksasi sekarang sudah. Nah, ini. Jadi ini kedua secara Yom Kippur itu dia laksanakan. Dan situasi itu kan sama. Ketika itu hari-hari mereka istirahat juga kan diserang. Dan ini terulang lagi kan. Serupa. Makanya dinyatakan perang. Nah kalau betul, Palestina ini sebenarnya kalau saya melihat itu adalah korban dari negara-negara Arab. Waktu 48 kan negara-negara Arab
yang tidak menyetujui Hmm. tempat Palestina itu. Padahal Palestina orang-orangnya mungkin iya. Nah, sampai hari ini sebenarnya kelihatannya Arab Saudi terutama ya, sebenarnya sudah menyadari bahwa konflik di Palestina itu akibat keakuan mereka saat itu. Kalau mereka tidak membakar-bakar, mungkin sudah jadi satu Palestina itu Ya. ada Arab Palestina dan Arab Israel kan itu. Apa namanya itu di situ itu. Pokoknya sudah jadi. Tapi Menjadi dua negara yang Ya. berbeda dan masing-masing Dua negara. diakui berdaulat. Ya, betul. Tapi karena keakuan negara-negara Arab saat itu, negara Arab kan yang menyerang. Nah, sehingga kacau semua. Sampai Balfour itu, sampai terakhir. Ya, Nah, 1893. sekarang ini sepertinya negara-negara Arab itu sudah mulai menyadari. Arab sudah mulai mendekat dengan Israel kan. Sudah mulai. Fatah sudah diam. Tiba-tiba Hamas ini menyerang. Betul Pak Paul. Hamas adalah Hamas, bukan Palestina. Tetapi di Indonesia, Israel lawan Palestina. Padahal Hamas adalah Hamas. Itu kan bagaikan di kita, mungkin di kita ini. Bayangkan kalau satu saat ada organisasi NGO tiba-tiba nyerang Malaysia dengan pelurunya. Gimana coba? Ya. Bisa jadi kan? Nah, itu yang terjadi di sana. Di Misalnya Galaruani tiba-tiba nyerang Jakarta, apa nyerang iya. itu? Oh, kalau nyerang Jakarta ada apa-apa. Itu masih dalam kota, nyerangnya keluar, nyerang Filipina. Ya, nyerang Malaysia nih, atas nama Galarua nih. Nyerang Malaysia buat merebut ini kan? Ya. Buat merebut Pinang. Tiba Galarua, apa enggak kelang kabut itu? Ya, nah sama seperti ini sebenarnya statusnya. Makanya Netanyahu juga seperti itu. Dari Palestina juga sebenarnya sama seperti itu. Bahwa sekarang yang si Hamas ya. Hamas. Nah, sekarang tinggal lihat Hamas ini apa sih dapatnya dia? Apa betul dia apakah betul untuk Palestina atau berjuang untuk diri sendiri? Ini dan kita di Indonesia sulit mendapatkan berita ini yang benar yang mana, kecuali orang di luar. Karena kalau berita di dalam semuanya sudah melihat bahwa Israel adalah penjajah, sehingga beritanya sudah tidak benar, sudah tidak seimbang, sehingga sulit untuk mendapatkan. Itu situasi sekarang kalau lihat. Dan kalau melihat tingkat kemarahan Israel, ini betul-betul marah ya. Sampai dia menyatakan perang. Sehingga kalau sudah menyatakan perang, mau ada siapa di pegang sana, sudah itu dianggap korban sudah. Itulah biaya yang harus dibayar dalam perang ini. Itu yang harus digarisbawahi, Pak. Ya. Ya. Dia sudah tidak peduli sekarang. Dia sudah tidak peduli. Ya, ketika saya di Belanda kan beberapa kali saya ketemu dengan defense atasnya orang-orang Israel ini kan. Mereka itu bilang cukup 2 kali, jangan 3 kali. Yang 2 kali itu yang pertama kasus Masada, bagaimana dia dihabisin di Bukit Masada. Yang kedua bagaimana Holocaust yang dilakukan oleh Jerman. Dan setelah itu jangan sampai 3 kali. Ya. Nah, sehingga kali ini dengan begitu saya yakin dia akan mengamuk itu. Dia akan mengamuk itu, apapun hasilnya itu. Karena mungkin nggak terjadi gencatan senjata, Pak. Saya kira dia akan menduduki dulu baru gencatan senjata, diulangi lagi Yom Kippur itu. Iya, Yom Kippur diulangin dulu. Diulangin dulu. Golan, Sinai. Biar diem sekalian itu. Dia akan hajar dulu biar sampai diam baru kita gencatan senjata. Cuma saya sampai hari ini kan susah mencari berita yang benar dia, apakah dia sudah operasi darat, apakah masih operasi udara. Karena berita di kita sulit.
Ya, dan berita yang di Israel itu kulitnya saja, Pak. Yang di dunia internasional itu mereka nggak berani. Di Belanda, di Jerman, semua berita-berita nggak ada yang heboh kayak di Indonesia, Pak. Nah, Indonesia masuk tahu. itu dia. Iya, Dan ini begini, berita begini. Harusnya kan tidak begitu. nggak. Kalau berita, ya berita dia bertembak-tembakan. Kita tidak perlu kasih predikat-predikat dan lain-lain kan. Apa sih mereka? Kita kan Ya, sama harusnya aja. cerita fakta saja, betul. Ya, harusnya fakta saja diomongin, tapi jangan ditambahin embel-embel Nggak usah. opini-opini, asumsi-asumsi. Akhirnya kan malu semua kan. Oh, sama-sama lihat dari jauh kok. Masih ditambah opini ini dan itu. Ya, enggak ada yang sedang terhina dari situ. Kita harus jujur, baru kita bisa melihat. Nah, bagaimana orang mau pesta kok tiba-tiba diserang kayak begitu? Itu mana ada orang waras yang mau enggak marah. Ya. Dan Kan catatan dari mulai perang 67, 73, Intifada 1, Intifada 2, Operation Protective Edge, selalu Hamas Palestina dulu yang mulai, dan ini ya, kan betul. penistaan Kenapa? agama nih, Pak. Karena mereka tahu di hari itu Israel itu betul-betul dia akan Fokus. akan berhenti, dia akan Iya, fokus. berhenti. Sabat soalnya kan. Tetap. Yom Kippur kan sama Ya. hari itu. Nah, dan ini dia ulangi lagi karena memang Israel ya begitu. Nah, ini kita analisa, Pak. Coba lihat ya. Mengapa IDF yang menjaga di festival itu cuma sedikit? Mengapa ada festival itu dan banyak yang datang? Kalau orang datang ke festival, maka dia adalah satu pasti Yahudi pendatang. Kalau Yahudi lahir di Yahudi, dia harus mau tidak mau sabat. Nggak mungkin datang ke festival. Kedua, pasti itu adalah warga negara asing atau warga negara ex-Palestina yang sudah menjadi warga negara Israel yang tinggal di perbatasan 22 kota itu, Pak. Nah, kemarin yang saya share screen, Pak, ya, kemarin sudah saya bahas, ini yang tidak diketahui oleh orang Indonesia. Baik lagi, saya tinggal di sana, Pak. Jadi saya tahu, oh orang ini wilayahnya, ini wilayah, kita sebutnya wilayah Palestina. Ya, oh ini orang Palestina, padahal ya mereka warga negara Israel. Ini kan, di layar ini, kemarin saya ada cerita ini ya. Ini wilayah yang merah-merah ini kan yang Gaza. Oh ini kok masih tulisannya ini sih Golan, bukan Golan ini ya. Ini kan Sinai, saya salah kemarin ya. Ini adalah Sinai. Saya suka, ya saya hapus dulu Pak supaya jangan menyesatkan. Loh, kok nggak mau? Oh, sebentar ya. Ini harus saya. Ini dulu ya. Ini adalah Sinai. Ya, ini Sinai ya. Ini kan Sinai. Golan di sini ya, Golan yang di atas kanan, yang di kiri bawah ini Sinai, saudara ya, supaya jangan salah. Dataran tinggi Golan itu kanan. Ya, dataran tinggi Golan maksudnya. Retain and save, ya. Saya ini dulu Pak, supaya jangan menyesatkan. Nah ini ya, yang hijau-hijau ini sudah wilayahnya Israel, di dalamnya pagar kawat atau pagar tembok, dan itu adalah sebagian besar adalah orang Palestina. Ex-Palestina, Arab Palestina, padahal nggak ada suku bangsa Palestina, nggak ada. Mereka orang Yordania, orang Turki, orang Mesir yang kemudian sudah lama tinggal di Palestina. Jadi nggak ada suku bangsa Palestina, beda dengan suku bangsa Yahudi ya. Nah, termasuk contohnya yang di hijau yang di sebelah atas itu daerah Nazaret di kota Kana. Kalau kita ke kota Nazaret, kota Kana, mereka walaupun itu adalah wilayah Israel, mereka tidak akan mau pakai bahasa Ibrani. Mereka berbahasa Arab. Jadi kalau saya datang ke sana, saya shalom, saudara, apa, lehi traut, mereka nggak mau. Maunya mereka bilang marhaban, syukran. Maunya begitu. Nah, itu fakta. Jadi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi kalau Islam nggak, kalau kelihatan saya bukan Islam, mereka nggak mau jawab, Pak. Nggak boleh, Pak, haram, Pak. Oh. Jadi kalau bilang Assalamualaikum mereka nggak suka, Pak. Saya harus bilangnya marhaban. Diskriminatif banget, Pak. Diskriminatif banget ya. Salam pun didiskriminasikan, Pak. Salam aja nggak boleh, Pak. Saya ditegur, Pak. Saya sama Pak Steve itu pemain saksofon kita. Ya kan sana saya bilang kan shalom alaikum. Saya bilang mereka semua mandangin begitu, Pak. Terus bilang we are Arab, we are Palestine, we are not Jewish. Mereka bilang begitu, Pak. Jadi
So what must I say? Saya bilang begitu kan. Just say marhaban. Sambil sengit, just say marhaban. Nah, terus saya bilang marhaban. Wah, mereka baru senang, Pak. Wah, senang gitu kan. Cuman dalam hati saya rasis juga lu ya, kurang asem. Terus saya bilang, kenapa nggak assalamualaikum? Because you are not Muslim. Kurang ajar. Nah, ini saya balik lagi, Pak. Jadi di wilayah Hamas ini, Pak, di wilayah Israel yang hijau ini kan sudah di dalam pagernya itu, Pak. Ya, nah, itu yang diserang sama Hamas, Pak. Nah, itu mayoritas orang Palestina. Jadi korbannya adalah orang Palestina juga. Ya, betul. Dan masalahnya mereka sudah warga negara Israel, Pak. Iya. Dan ingat itu Israel. festival kan? Itu festival hari Sabat. Kalau Yahudi beneran nggak akan ikut. Nggak akan ikut. Makanya IDF-nya cuma dikit yang jaga. Iya, betul. Nah, jadi ini yang tidak diketahui oleh orang Indonesia. Ya. Orang Indonesia kan tidak bisa pergi ke Israel seperti saya keluar masuk pakai mobil busak-blusuk ke pedalaman, Pak. Bahkan saya bisa ke West Bank, saya bisa ke Gaza. Pakai mobil, Pak, saya setir sendiri. Sama Pastif. Nah, kemarin sama Pastif saya ke West Bank. Saya bisa begini. Nanti kalau Pak Ponto ke sana bisa saya antar, Pak. Nanti Pak Ponto kan dapat undangan dari Haifa sebentar lagi nanti. Bu Koni dapat nanti mau dikirim undangannya, Pak. Ini kalau jadi kan ini mumpung dalam suasananya pas ini kan. Suasananya pas sekali untuk mengundang supaya dapat penjelasan apa yang terjadi di Israel. Ya dong, Indonesia negara yang besar. 280 juta orang makan dari hoax. Ya, betul. Ini ya kan, makan dari hoax kan kurang ajar ini kan media-media ini kan. Kalian cari nafkah dari kebohongan ini. Nah, jadi yang justru kita lihat tadi kalau Pak Ponto kemarin saya kaget, Pak Ponto kok bisa melihatnya dengan jelas banget gitu loh. Beda dengan yang satunya kemarin ya. Wah, ini kurang, wawasannya kurang. Dan ada satu lagi Pak yang mau saya tanyakan selain gencatan senjata.